ini menarik ya, karena Om Andri juga sempat menyebut bahwa ini anaknya pendiam. Nah, kadang-kadang kan orang yang pendiam itu menghanyutkan kan, menyimpan entah apalah di dalam dirinya, perasaannya, berkecamuk di kepalanya, sehingga mungkin melakukan hal-hal yang tidak pernah kita sangka gitu. Nah, apa sih yang mungkin bisa diantisipasi, diwaspadai orang tua, juga bagaimana mengidentifikasi kalau anak-anak ternyata ada indikasi nih, bisa saja melakukan tindakan kekerasan atau kenakalan. Yang pasti kita belajar ya dengan kejadian di Lebak Bulus ini. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol dengan psikolog klinis remaja. Kita sudah bersama dengan Vera Itabiliana. Bu Vera, selamat pagi. Pagi. Mas Andri, Siska, Fadli. Sehat ya Bu Vera? Sehat, Mbak Vera. Sehat ya, pagi. Luar biasa ini. Bu Vera, di Lebak Bulus ya, ini rame nih kemarin pemberitaan semua tertuju ke sana. Ada anak usia 14 tahun tega membunuh ayah dan neneknya, dan bahkan ibunya terluka. Kalau Bu Vera sejauh ini bagaimana memandang peristiwa tersebut? Ya, prihatin dan menakutkan ya gitu ya. Jadi ini kan peristiwa yang kayaknya mungkin kita biasa lihat di film-film aja gitu ya. Anak membunuh orang tuanya gitu ya, kok sampai sedemikian rupa, sampai hatinya ke sana. Kalau dari pemberitaan kan, apalagi mungkin anak ini anak tunggal ya, sepertinya gitu ya, cuma anak satu-satunya, terus dia menyakiti kedua orang tua dan plus neneknya yang memang mungkin ya orang yang paling dekat dengan dia gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ini kan memang kepolisian juga masih mendalami ya Bu, kita belum mengetahui nih apa sih yang menjadi motif dari si anak ini bisa melakukan tindakan tersebut. Nah, dari sekelumit informasi yang didapatkan, misalnya anak ini melakukan tindakan tersebut karena bisikan, katanya bisikan ini meresahkan, mungkin mengganggu pikiran. Seperti apa kalau Bu Vera melihat faktor-faktor ini dari segi psikologis? Melihat ada anak yang misalnya, atau seseorang yang dipengaruhi oleh faktor-faktor X misalnya, seperti itu. Pelaku kan masih dalam usia remaja ya. Nah, kalau kita bicara soal remaja itu adalah masa yang resikonya cukup tinggi dan bisa dibilang paling rentan juga untuk mendapatkan tekanan-tekanan psikologis atau terjadinya gangguan-gangguan psikologis gitu ya. Dari beberapa penelitian, orang-orang yang di dewasanya terdiagnosa mengalami gangguan psikologis gitu ya, atau gangguan kejiwaan atau gangguan mental, itu ternyata kalau dirunut ke belakang sebetulnya tanda-tandanya sudah terlihat pada usia remaja gitu. Jadi usia remaja itu memang bisa dikatakan usia yang paling rentan. Kenapa gitu ya? Di sini terjadi masa transisi transisi dari anak-anak menuju dewasa. Tapi kan perubahannya tidak instan dalam waktu semalam anak langsung besar gitu kan ya, tapi perubahannya sedikit-sedikit, memakan waktu, kita sebutnya itu masa remaja. Nah, perubahannya itu tidak hanya terjadi secara fisik, tapi juga secara emosi, dan itu berkaitan dengan sosialnya, dengan sosialisasinya juga, dengan pergaulan. Nah, kalau misalnya lingkungan sekitar tidak memahami apa yang sedang terjadi di usia remaja ini, bisa jadi perlakuannya salah gitu ya, atau kurang tepat. Sehingga anak ini mengalami ada kebutuhan yang tidak terpenuhi gitu ya, atau harusnya ada yang dibatasi tapi dibiarkan gitu ya, jadi nggak pas semuanya. Nah, ini jadi kalau kita bicara soal perkembangan otak gitu ya, di usia remaja memang ada satu bagian otak yang belum optimal fungsinya, yaitu prefrontal cortex, kita sebutnya di bagian depan gitu ya, di bagian depan di balik dahi ini. Nah, itu ada satu bagian yang membantu kita untuk mengambil keputusan, terus menyeimbangkan antara rasio dan emosi. Itu dia antara lain tugasnya. Jadi fungsi-fungsi eksekutif otak gitu ya. Nah, ini baru berfungsi optimal di usia 20 tahunan. Jadi sebelum usia itu ya perilaku, semua tindakan, semua keputusan lebih didominasi oleh emosi. Gitu. Nah, kalau misalnya lingkungan tidak memahami ini, jadi misalnya ketika si remaja ini mengeluh, marah-marah gitu ya, terus lingkungan langsung mematikan, kamu tuh nggak boleh marah, kamu tuh harusnya bersyukur dan sebagainya. Atau dia ada kebutuhan untuk bergaul sama teman-temannya gitu ya, ada kebutuhan untuk mengikuti tren, untuk dia bersosialisasi dengan teman-temannya, tapi itu dibatasi, dia harus belajar terus katakanlah gitu ya, ditekan.
harus mengutamakan akademis, padahal dia mungkin punya minat di olahraga, minat di seni gitu ya. Nah itu bisa terjadi ada pressure yang nanti mengarah ke arah gangguan kejiwaan. Dan remaja karena memang masih dipengaruhi emosi, jadi resiko untuk istilahnya sekarang overthinking, ya, sehingga itu mengganggu tidurnya, sehingga muncullah gangguan-gangguan yang dia persepsikan sebagai bisikan-bisikan, itu bisa saja terjadi, gitu. Dan masalah tidur tuh sangat krusial ya, gitu ya. Saya kalau klien-klien remaja datang gitu dengan keluhan macam-macam, gitu, pasti yang salah satu pertama yang harus dibenahi adalah jam tidurnya, gitu. Kan nggak bisa Bu, nggak bisa Tante, saya nggak bisa tidur karena overthinking. Nah itu kan berarti kita olah lagi overthinkingnya karena apa, gitu ya. Biasanya ya overthinking karena ya itu tadi ya, emosinya yang bicara terus gitu. Misalnya katakanlah besok dia akan ke sekolah, ada acara khusus yang harus pakai kostum khusus misalnya di luar seragam. Nah itu bisa jadi suatu yang big deal buat remaja, dia nggak bisa tidur gitu ya. Mikirin nanti besok gimana, kalau aku salah pakai kostum nanti diketawain teman-teman gitu. Nah jadi di dalam tubuh kita juga kan, tadi kalau dari sisi penjelasan otak, dari sisi hormonal juga bisa nih jelaskan kenapa mereka bisa overthinking gitu ya, sehingga itu mengganggu tidurnya. Jadi dalam tubuh kita tuh ada hormon, ya, singkatannya THP gitu ya, kepanjangannya susah sebutinnya, jadi saya sebutkan THP aja. Nah, dalam tubuh kita yang dewasa, ini kan saya rasa Mbak dan Mas di sini sudah dewasa semua ya usianya ya, sudah 25 tahun ke atas kalau dilihat dari mukanya semua. Oh iya. Betul. Nah itu ada hormon THP ini yang membantu kalau kita cemas, dia menurunkan si cemas di kita yang dewasa. Tapi di remaja entah kenapa si hormon ini bekerja sebaliknya. Oh gitu. Jadi walaupun masalah melipat gandakan. Jadi mungkin masalahnya sebenarnya cuma satu titik, tapi karena dia cemas terus hormon ini melipat gandakan, jadi kayak besar kali, kayak sebesar bulan gitu ya. Jadi kayak misalnya salah pakai kalau salah pakai kostum, kalau kita makan udahlah cuek aja lah, yang penting gue datang gitu ya. Tapi kalau buat remaja mungkin jadinya kayak ini dunia mau runtuh gitu, kiamat gitu ya. Tapi kalau dibilang saat ini keluarga ya Mbak Vera ya, maksudnya banyak keluarga mungkin sekarang kan punya kesibukan yang lebih dari keluarga kita dulu mungkin ya, gitu, orang tuanya kerja semua, orang tuanya kerja semua, terus kemudian office hour mungkin udah nggak berlaku lagi karena pulang sampai jam 9 jam 10 malam gitu. Mungkin secara material tadi dibilang Mas Fadli juga kan terpenuhi, tetapi secara emosional nih enggak ya, atau gimana tuh kira-kira tuh Mbak Vera? Apakah memang ada kebutuhan emosional untuk anak-anak terutama di usia remaja? Kebutuhan emosional tuh di segala usia ada. Oh di kita juga ada ya berarti ya memang? Oh ada dong. Masih butuh dielus-elus, dipuji-puji gitu kan? Udah menurun lah. Udah lebih stabil. Cuma kalah sama kebutuhan ekonomi kayaknya kalau kita. Masih butuh ditanya kan udah makan siang apa belum gitu. Udah nyampe di mana gitu, kok belum nyampe rumah. Nah kan masih butuh kayak gitu kan gitu. Jadi kebutuhan emosional tuh ya ada di segala usia, cuma kan beda-beda celahnya, beda-beda porsinya gitu. Nah kalau di remaja, kebanyakan orang tua berpikir semakin anaknya besar, semakin anaknya tumbuh besar, itu udah nggak perlu orang tuanya karena mungkin mereka udah bisa makan sendiri, udah bisa pakai baju sendiri gitu ya, udah bisa jalan kemana-mana sendiri gitu, sehingga menganggap mereka udah nggak butuh kita. Terus ditambah juga remaja itu kan kalau diajak komunikasi agak-agak challenging ya. Iya benar-benar. Gitu, ditanya reluctant gitu. Ditanya biasa aja, udahlah nggak usah nanya-nanya mah gitu, kayak gitu. Jadinya orang tua kalau nggak gigih ya udah nggak usah ditanya-tanya lagi, anaknya kok nyebelin jawabannya gitu ya. Nah akhirnya hubungannya tambah renggang, padahal sebetulnya tetap ada kebutuhan-kebutuhan yang butuh diisi. Gitu ya, tapi orang tua udah keburu sebel gitu ya, si anak juga nggak tahu bagaimana cara ngomong yang mengutarakan bahwa saya butuh di sisi ini gitu ya. Kalau di sisi yang lain mungkin saya nggak butuh, tapi saya di sisi ini. Nah seringkali adalah diskusi ya yang dibutuhkan, teman bicara. Sebenarnya fungsi orang tua menggantikan fungsi prefrontal cortex tadi yang memang belum berfungsi optimal.
gitu. Jadi fungsinya orang tua adalah untuk berdiskusi, memaparkan pilihan apa saja yang dia punya, yang bisa dia lakukan beserta konsekuensinya. Nah, seringkali orang tua ketika anaknya misalnya emosional gitu ya, marah pulang sekolah atau apa, sebel, males dan sebagainya, pokoknya emosi negatif, kita langsung juga pasang tameng gitu ya. Tameng kita sebagai orang tua, bukan sebagai teman diskusi gitu. Kalau misalnya sebagai teman diskusi, misalnya dia pulang marah gitu ya, kamu lagi bete banget ya kelihatannya gitu ya. Ngobrol yuk, kenapa, ada apa? Nah, didengarkan dulu. Nah, itu yang sebetulnya peran yang diharapkan. Didengarkan dulu anak ini maunya apa, pemikirannya seperti apa gitu ya. Baru kita ajak diskusi tentang pilihan-pilihan yang dia bisa ambil apa saja. Gitu. Oke, nah ini kan ada rumor juga ya Bu Vera, katanya orang tuanya menekan anaknya untuk belajar sampai tengah malam, sampai capek, saya juga baca, sampai ngantuk gitu ya, dan mungkin anak ini depresi, walaupun kita belum tahu ya, ini kan harus dibuktikan. Tapi tentu ini menjadi challenging untuk nge-treat usia remaja ya, artinya orang tua kan pasti pengen lah anaknya tetap belajar ya, fokus ke pendidikan. Nah, gimana tuh baiknya Bu Vera supaya memberikan apa namanya pelajaran kedisiplinan terhadap anak, anak motivasi juga ya, motivasi anak nurut untuk belajar, tapi juga tidak memberatkan gitu. Jadi kalaupun anaknya mau belajar memang atas kemauan dia juga gitu. Nah, gimana sih nge-treatnya Bu? Mungkin tips kali ini Mbak Vera. Tips untuk alangkah indahnya ya. Alangkah indahnya kalau misalnya bisa ke minimarket terus ada vitamin belajar, tinggal diminum ya anaknya. Minuman gampang. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kan kalau kita bicara bagaimana menumbuhkan kesadaran belajar, bagaimana menumbuhkan motivasi ke anak itu tidak dimulai pada saat anaknya sudah remaja, tapi dimulai dari usia sebelum-sebelumnya. Jadi sebenarnya nyicil nih harusnya ya dari kecil, bagaimana kita menanamkan anak untuk punya pilihan sendiri, dikasih kesempatan untuk mencoba pilihannya sendiri, karena kalau itu pilihannya sendiri pasti dia lebih termotivasi, bukan pilihan dari orang tuanya. Gitu. Nah, balik lagi tadi tentang pilihan-pilihan gitu ya. Kalau misalnya sekarang anaknya udah remaja, gimana nih Bu gitu ya? Bagaimana memotivasinya, motivasi dia untuk tetap belajar gitu ya, bukan terus seperti kasus ini gitu ya, dipaksa untuk belajar sampai jam 1 pagi, walaupun itu belum tentu benar atau enggak gitu ya. Nah, jadi bicara lagi kalau untuk remaja kita bicara pilihan gitu ya. Pilihan A adalah kamu belajar sehingga dapat nilai yang bagus, itu konsekuensinya. Pilihan B, kamu belajar semau kamu, tapi kita belum tahu hasilnya seperti apa, gitu ya. Nah, ini bisa nego nih sama orang tua, gitu ya. Kalau misalnya memang masalahnya belajar nih, gitu ya. Kita coba 1 semester ini cara belajarnya ngikutin cara belajar kamu, tapi nanti kalau nilainya ternyata tidak memuaskan, ya balik lagi ke cara belajar kami. Bisa kayak gitu negosiasinya. Atau misalnya si anak punya aktivitas yang dia sangat suka, katakanlah basket gitu ya. Oke, kalau kamu mau terus berkegiatan di basket, kamu mau ikut latihan, ikut lomba, ikut klub basket, tapi nilai kamu nih, nilai pelajaran kamu harus katakanlah ya paling tidak pas di rata-rata kelas misalnya, katakanlah gitu. Ya, istilahnya dulu KKM, kalau sekarang ganti lagi istilahnya kalau nggak salah. Gitu. Jadi rata-rata kelas misalnya 7, ya kamu harus minimal pelajaran untuk dapat 7 supaya kamu tetap bisa basket. Kalau misalnya kurang dari itu, ya basketnya kita kurangin atau kita hilangkan. Nah, itu bisa buat negosiasi seperti itu. Jadi pilihan-pilihan beserta konsekuensinya apa. Oke. Kalau penggunaan gadget atau handphone, smartphone, ada saran nggak Bu Vera? Karena barangkali ini ada pengaruh dari apa yang mereka baca, apa yang mereka tonton, apa yang bagaimana cara mereka bersosialisasi di dunia maya. Nah, ini seperti apa Bu Vera? Saya sih agak setuju ya sama pemerintah Australia ya, di ban gitu ya. Ini dia nih. Gitu. Jadi dulu sampai sekarang sebetulnya kan kita umumnya membatasi boleh punya akun itu umur 13. Gitu ya. Umur 13 itu berpatokan dengan umur boleh punya email waktu itu. Tapi kan terus thanks to pandemi itu semua jadinya
nggak bisa berlaku banget karena anak-anak SD pun harus punya email sehingga umurnya dituakan dan sebagainya. Nah, kalau saya sih pribadi gitu ya, saya sih setuju dengan apa yang dilakukan pemerintah Australia. Jadi memang ada batas usia, ya paling nggak ya usia 13 deh. Kalau menurut saya 13 itu kan berarti sudah lulus SD dan masuk SMP ya, itu baru boleh mereka punya akun medsos. Akun medsos tuh luas ya, tidak hanya Instagram, tidak hanya Discord, X gitu ya, tapi juga games itu juga termasuk medsos. Jadi walaupun misalnya katakanlah si rating gamenya itu 8+ gitu ya, nah itu mesti tetap disikapi dengan hati-hati karena mungkin bahayanya bukan dari gamenya, tapi dari komunitas online di mana anak ini bermain dengan orang yang tidak dikenal. Betul. Gitu. Jadi kalau ya at least 13, kalau sekarang kan yang terjadi 13 sih 13 ada batasannya, tapi banyak faktanya anak umur 5 tahun masih scrolling dan bahayanya anak usia dini kalau misalnya mereka lihat YouTube Shorts gitu ya, saya sebutkan aja namanya, atau TikTok yang cuma durasinya paling nggak 30 detik ya kan. Itu saya pengalaman di tempat praktek terima beberapa anak dengan gangguan emosional. Gangguan emosional tuh anaknya jadinya gampang rewel, gampang tantrum, gampang marah-marah karena itu ya dia belum selesai nonton yang satu, tontonan itu menimbulkan emosi tertentu, dia belum mencerna, sudah berganti lagi dengan yang lain. Akhirnya numpuk gitu. Ngaruh ternyata ya, itu ya, Mbak. Ngaruh banget gitu. Oke. Mudah-mudahan apa yang terjadi di Lebak Bulus ini menjadi perhatian dan pelajaran untuk kita semua ya, Bu Vera, supaya ke depan tidak terulang lagi kejadian yang sama. Oke, Bu Vera, terima kasih sudah bersama Morning Zone. Terima kasih banyak. Saya selalu ya, selamat pagi. Sehat-sehat semua. Iya. Oke, itu tadi Vera Itabiliana, psikolog klinis dan juga remaja. Jadi ternyata banyak banget insight ya dari beliau ya. Iya, kita baru sadar. Jadi tadi baru sadar juga ya, baru nggak ya. Ternyata wah, untung belum kejadian ya. Serem juga. Tapi memang tadi penting loh ternyata. Betul. Yang tadi Bu Vera bilang bahwa ekstrakurikuler juga bagus tuh untuk rilis emosi, untuk anak-anak lebih sehat emosionalnya, kemudian juga badannya sehat, jasmani dan rohani, bersosialisasi. Jadi pergaulan sehat gitu. Betul. Jadi di situ bisa kebuang semua tuh energi negatif. Nah, sama saya juga dulu jago basket, Pak. Saya hobi basket. Iya, makanya saya sempat les vokal waktu itu. Betul. Ya. Maksudnya nyambung. Karena jago basket, suara jelek, akhirnya supaya suaranya juga bagus les vokal gitu, supaya imbang. Betul, semua bakat tuh terasa.